Bab 854. Sok Suci. Mendengar hal tersebut Lori Luo kemudian berhenti dan segera melihat George Kiao. Tatapan mata yang dilontarkan Lori Luo jelas sangat tidak senang. Ada apa memangnya dengan laki-laki? Kamu sama sekali bukan pria yang aku sukai. Mengapa aku harus memperhatikan imageku ketika berada di hadapanmu? Menyelesaikan perkataannya, Lori Luo memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Cara makan Lori Luo seperti seseorang yang sudah lama tidak makan, sepertinya dia ingin terus memasukkan makanan ke dalam perutnya, takut setelah ini, dia tidak akan bisa makan lagi. Tidak, lebih tepatnya, wanita ini seperti makan untuk menghabiskan persediaan yang ada. Tidak tahu entah mengapa si George Kiao merasa Lori Luo yang seperti ini sedikit kasihan, karena merasa kasihan George Kiao pun membuka mulutnya mengatakan, "Apa? Kamu pelan sedikit makannya, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Jika kamu merasa ini tidak cukup, aku akan kembali memanggilkannya untukmu. Tidak perlu makan secepat ini." Lori Luo terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya sambil mengatakan, "Kamu tenang saja, nanti setelah aku mendapatkan uang, aku pasti akan membayarmu kembali, aku tidak akan membuat kamu dirugikan." George Kiao tertegun, ini adalah kali pertamanya ada wanita yang ingin mentraktirnya makan, rasanya sangat khusus. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengingatnya, jika waktu itu sudah tiba kamu harus mentraktirku makan kembali." Baiklah. George Kiao berpikir, tangannya mengetuk meja dengan ringan. "Tetapi bagaimana kamu melewatkan hari-harimu? Aku lihat ketika kamu memesan makanan sepertinya kamu sangat mengenal makanan-makanan tersebut, tetapi ketika kamu memakannya rasanya seperti kamu tidak pernah datang ke tempat ini." "Kamu..." Bicara sampai setengah, gerakan Lori Luo tiba-tiba saja berhenti. Dia memperhatikan makanan lezat yang ada di hadapannya. Dulu juga seperti ini, tiap hari dia bisa memakan makanan ini. Tetapi sekarang, dia tidak tahu selain siang hari ketika makan di kantin, kapan lagi dia bisa makan makanan yang lain. Setelah makanan lezat ini, kapan lagi dia bisa makan lagi? Memikirkan hal tersebut, Lori Luo merasakan hidungnya tiba-tiba terasa pedih, matanya juga berubah merah, dan dalam waktu yang sangat cepat, air mata langsung mengalir keluar dari kedua rongga matanya. George Kiao benar-benar ketakutan dibuatnya, dia tercengang di tempatnya, setelah cukup lama dia baru memberikan responnya. "Kamu, ada apa denganmu? Tadi dia masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba setelah ditanya beberapa pertanyaan olehnya wanita ini menangis menjadi-jadi seperti ini?" Wow! Ini pertama kali dia melihat seorang gadis menangis di hadapannya. George Kiao tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mengambil tisu dan berusaha menghiburnya, tetapi air mata Lori Luo seperti keran air yang terus mengalir. Terakhir George Kiao benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Lori Luo malah mengangkat wajahnya, dengan mata yang basah mengatakan sebuah kalimat. "Kamu sangat baik, George Kiao. Terima kasih kamu mentraktir aku makan seenak ini, George Kiao." Muncul sebuah pemikiran yang sangat berani di dalam kepalanya. George Kiao bertanya, "Apakah kamu menangis karena makanan ini sangat enak?" Lori Luo tidak mengangguk tetapi dia juga tidak membantah perkataan George Kiao. Air mata masih mengalir di pipinya, di dalam mulutnya ada makanan. Sebenarnya dirinya yang terlihat seperti ini tidak cantik sama sekali, tetapi George Kiao malah merasa wanita ini sangat jujur dan lucu. Di dalam hati ada hal yang sangat membuatnya penasaran. Dia mengambil 2 buah tisu dan menghapus air matanya, dengan mengomel mengatakan, "Ini masalah sebesar apa rupanya, kamu menangis sampai seperti ini, jika kamu suka memakannya, paling-paling aku akan lebih sering mentraktirmu makan." Lori Luo kemudian mengambil tisu dan menghapus air matanya sendiri. "Benarkah?" "Benar, tetapi jika lain hari kamu sudah memiliki uang kamu harus membayarku." Lori Luo segera mengangguk, "Baiklah, kamu tenang saja, aku pasti akan berusaha mendapatkan uang dan membayarmu." George Kiao. Wanita ini benar-benar sangat lurus. 2 hari kemudian,
tempat tinggal baru yang dicarikan oleh Golden Ye untuk Audrey Han akhirnya sudah dipastikan, malam ini mereka akan pindah ke tempat itu. Jadi ketika pulang kerja, Audrey Han pulang ke rumahnya untuk membereskan barang-barangnya. Sebenarnya situasinya terlalu buru-buru, tetapi karena Golden Ye terus mendesak, akhirnya Audrey Han hanya membereskan sedikit pakaian, bersiap-siap pergi ke tempat itu dengan Golden Ye terlebih dahulu. Nanti di hari Sabtu dan Minggu dia akan kembali membereskan masalah pengembalian kunci dan sebagainya. Awalnya ketika Audrey Han tinggal di tempat itu dia hanya membawa sebuah koper, jadi dia hanya perlu melipat pakaiannya dan memasukkannya ke dalam lemarinya, tidak ada lagi yang lain. Audrey Han kemudian berbalik melihat barang-barang yang ada di sekelilingnya. Setelah dia masuk dia banyak membeli barang-barang yang lain, dia bingung apakah dia harus membawa barang-barang itu atau tidak. Golden Ye yang berada di ruang tamu berjalan masuk ke kamar tidur, apa kamu sudah membereskannya? Audrey Han berbalik, bangkit, aku sudah membereskan pakaian, tetapi barang-barang yang lainnya. Ada apa? Apa kamu ingin memindahkan semua barang-barang yang ada di dalam rumah ini baru kamu bisa merasa puas? Di sana aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkannya, kamu hanya perlu ke tempat itu. Audrey Han. Audrey Han kemudian melihat koper yang ada di tangannya, kalau begitu baiklah, aku hanya akan membawa pakaian sehari-hariku, yang lainnya. Kita lihat lagi di hari Minggu. Golden Ye juga tidak banyak bicara, dia melangkah sampai ke depan Audrey Han, membantu Audrey Han mengambil koper, tangan yang lain memeluk Audrey Han. Jalan. Audrey Han berjalan keluar bersama dengannya, tatapannya terlihat seperti melayang, dia melihat tangan Golden Ye yang menggenggam tangannya. Sikapnya yang dingin dan tatapannya benar-benar berbeda, tangannya terasa sangat hangat dan tebal, telapak tangannya benar-benar panas, di musim dingin seperti ini, menggenggam tangan Audrey Han yang dingin, rasanya pria ini seperti membagikan kehangatannya. Di saat sedang melihatnya, bibir Audrey Han tanpa sadar membentuk senyuman. Hari-hari seperti ini rasanya sangat damai, jika bisa selamanya seperti ini benar-benar sangat bagus. Golden Ye, kapan sebenarnya ingatanmu baru bisa pulih kembali? Audrey Han digandeng Golden Ye berjalan keluar dari dalam ruangan, ketika keluar Audrey Han berbalik mengunci pintu, dan dia bertemu dengan wanita yang tinggal di sebelah kembali. Wanita tersebut berjalan melewatinya dengan penasaran dan berhenti. Ih, kalian membawa koper, apa kalian ingin pindah dari tempat ini? Audrey Han merasa wanita itu hanya bertanya karena penasaran, dia langsung mengangguk, menyahut ya. Siapa menyangka wanita itu masih tidak pergi juga, tetapi dia melihat Golden Ye, tersenyum mengatakan, pacarmu terlihat sangat tampan ya. Gerakan Audrey Han yang sedang mengunci pintu tiba-tiba saja berhenti, dia langsung melihat mata Golden Ye. Mata Golden Ye terlihat dingin, seperti tidak mendengar perkataan tersebut, dia juga tidak menoleh melihat wanita itu. Audrey Han akhirnya tersenyum pada wanita itu, terima kasih untuk pujiannya. Wanita itu melihat Golden Ye, dia seperti terpana. Entah ini hanya perasaan Audrey Han, rasanya ada keserakahan di mata wanita itu. Tetapi itu hanya pemikirannya, dia dan pasangannya saling mencintai, bagaimana mungkin ada maksud seperti itu? Mungkin hatinya yang terlalu sempit. Oleh karena itu Audrey Han segera membuang jauh-jauh pikirannya, mengunci pintunya. Melihat Audrey Han selesai mengunci pintunya, Golden Ye kembali menggandeng tangan Audrey Han, satu tangannya lagi bersiap-siap menarik koper meninggalkan tempat tersebut. Kami pergi dulu ya, sampai jumpa. Ujar Audrey Han pada wanita itu. Wanita itu baru mundur, melihat ke arah mereka dan melambaikan tangannya, sampai jumpa lagi ya. Audrey Han dan Golden Ye sama-sama berbalik, terakhir dia mendengar suara wanita. Cih. Beberapa hari yang lalu dia masih sok suci, sekarang bukankah dia juga kabur dengan seorang pria? Bersambung.